emas juga nggak setiap waktu naik, ada kalanya turun gitu. Jadi memang tiap instrumen itu punya plus minusnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau investasi, pastiin kita paham nih apa keunggulannya, analisisnya kayak gimana, momennya yang tepatnya kayak gimana. Kemudian tetap harus manajemen risiko. Jadi ini rumusnya tuh udah pasti high risk, high return, low risk, low return, medium risk, medium return gitu. Jadi kalau ada yang masih kemakan iming-iming ini returnnya besar, risikonya kecil, itu pasti investasi bodong gitu. Nah, tuh. Banyak perusahaan-perusahaan yang IPO di Indonesia itu tuh pakai nominal dia. Jadi sebenarnya sudah ada insider atau standby buyer-nya yang beli. Jadi memang barangnya khususnya untuk saham-saham yang ini open PO maksudnya. Bentar ya Mas, lagi jajan. Jajan saham. Jailah. Hai kawan-kawan Mas, selamat datang di Kamar Komar episode ke 100 ya. Tepuk tangan dulu, mana Rio gemuruhnya. Dari lantai 150 di tengah kemacetan Jakarta, hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang sangat luar biasa, kekinian tapi juga sangat erat sama yang namanya konsep FOMO. Nggak mau ketinggalan. Tapi kalau nggak mau ketinggalan part dari ini, menurut kita sih cool ya. Kita bakal ngebahas hal-hal terkait investasi dan juga instrumen investasi yang mungkin anak-anak zaman sekarang udah biasa denger ini gitu. Saham, NFT, kripto, Bitcoin, you name it. SBN, obligasi, dan lain-lain. Kita bakal datangkan ahlinya hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Firman. Seorang founder dari Kuliah Saham. Mas, bagaimana kondisi market hari ini? Pertanyaan basic. Iya, hari ini alhamdulillah marketnya masih terus rebound sih Mbak. Masih naik ya, cenderung naik ya. Dan masih banyak juga saham-saham big caps yang masih under value ya. Jadi saya sedikit ngebar semuanya. Of course. Iya. Supaya teman-teman juga ngikut sampai akhir, nanti kita spill ya. Langsung gini, spill dong yang naik. Jadi teman-teman, terakhir kalau nggak salah ada kutipan Bapak Presiden kita yang bilang gini. Langsung tepi jurang. Iya. Main saham. Iya. Main itu kan identik dengan hanya bermain gitu. Tidak serius untuk melakukan aktivitas itu. What do you think tentang kata main saham, Mas Firman? Oke, jadi sebenarnya kata main saham itu udah dari zaman saya S1 ya, bahkan dari sebelumnya itu udah mulai disapu sama Bursa Efek. Oke. Ternyata dibawa langsung lagi sama Pak Presiden ya. Jadi sebenarnya main saham itu kan udah emang dihindari ya, bukan dihindari sih, kata-kata yang kita sebagai influencer atau teman-teman yang udah terjun di investasi saham itu memang kita udah nggak pakai kata-kata gitu karena bias ya. Istilah main itu kan ya tadi kayak kata Mbaknya kayak permainan gitu ya, bisa zero sum game juga kan, bisa mengarah ke judi dan sebagainya. Padahal sebenarnya ya tadi saham ini tuh ya layaknya teman-teman beli rumah lah. Ini kan sebenarnya kan aset kan sebenarnya. Jadi ini bukan sebuah permainan tapi sebuah instrumen investasi kayak gitu. Pak Presiden yang terhormat, memang kenyataannya menurunkan bahasa-bahasa teknikal sama bahasa-bahasa langit tuh emang paling gampang gitu. Jangan main saham kalau uangnya kurang kan. Uang saya terlalu kurang tapi saya mau main saham, Mas, gimana ceritanya? Iya, tadi kembali lagi sebenarnya saham ini instrumen investasi di mana siapa aja tuh bisa ya. Beda dengan zaman dulu, mungkin zamannya Pak Prabowo, mungkin Pak Presiden terhormat. Masih sulit buat akses persamaan karena kayak dulu kita buka akun di sekuritas di broker dulu kan ratusan juta kan. Betul. Sekarang udah berubah nih sekuritas, sekarang teman-teman bahkan dengan modal nol aja udah bisa buka rekening sekuritas gitu. Bahkan harga saham di Indonesia sekarang udah bisa sampai Rp1 gitu ya untuk saham-saham papan pengembangan gitu. Jadi dengan kita punya uang 100 perak itu udah bisa beli saham gitu. Kalau dulu kan ya batasan 50 kan, Rp50 itu 5.000. Artinya semua orang harusnya udah bisa, apalagi dengan inflasi yang terus naik. Kebutuhan hidup juga makin naik. Ya saham dengan harganya yang tadi ya per lembarnya paling murah taruhlah 50 atau yang tengah-tengah Rp1.000 lah per lembarnya. Jadi semua orang bisa ngejangkau gitu. Kalau di area permainan dan pertemanan kita, kalau saya kan generasi milenial kebetulan. Jadi
ada jokesnya gini, jajan apa? Jajan saham dulu 1 lotnya minimal gitu. Anak zaman sekarang kan gitu ya. Jajannya apa? Jajan saham dong, 1 lot minimum blue chip. Ada kata-kata blue chip. Boleh nggak dijelasin kepada kawan-kawan Komar? Apa itu blue chip, Mas? Oke, sebenarnya blue chip itu apa ya? Istilahnya gambaran ya untuk saham-saham di bursa efek yang dia punya kapitalisasi besar, terus juga produknya biasanya populer, udah lama listing di bursa, yang mungkin kayak tadi ya, istilah populer itu mungkin teman-teman pakai produknya. Jadi ya tadi secara kinerja keuangan sudah punya track recordnya, harga sahamnya cenderung stabil karena market cap-nya besar gitu. Jadi ya inilah saham-saham yang boleh dikatakan aman lah untuk teman-teman yang masih kategorinya pemula ya, atau tadi buat jajan harian lotnya, buat dicicil terus, ini tuh saham-saham pilihan untuk itu yang secara risiko jauh lebih aman. Oh wow, berarti kalau secara market sendiri kan udah banyak nih yang mulai mengarah kepada instrumen investasi, salah satunya saham gitu ya. Tapi juga banyak yang kalau ditanya, lo beli apa jajan saham, tapi nggak gitu paham jajan saham yang dimaksud tuh apa gitu. Berarti kan ada gap antara well knowledge terkait produk investasinya atau sekedar ikut-ikutan tren ataupun lifestyle. What do you think, literasi versus knowledgeability? Nah, itu sih sebenarnya salah satu alasan juga ya, latar belakang atau background kuliah saham itu hadir nih di sosial media buat teman-teman. Karena memang secara data, inklusi keuangan, jadi inklusi itu bahasa sederhananya akses terhadap produk keuangan, di Indonesia itu angkanya sekitar 85% lebih. Wah, hampir 100% loh kemudahannya ya. Sementara literasi keuangannya, literasi itu pemahaman, edukasi ya, terkait penggunaan akses layanan keuangan tadi itu baru 40-49%. Artinya ada gap sekitar 40% masyarakat Indonesia pakai produk keuangan tapi nggak paham nih gimana kinerjanya, gimana cara analisisnya. Makanya banyak yang terjerat pinjol ya, judol, tadi saham-saham gorengan gitu. Apalagi ke instrumen investasi. Orang yang udah punya literasi aja bisa rugi, apalagi yang tanpa literasi gitu kan. Jadi itu sih mungkin ya data yang bisa membuka mata kita semua juga gitu. Kenapa ya kita di kuliah saham juga sharing literasi supaya bisa ngejar nih. Jadi gapnya ini makin lama makin tipis kayak gitu. Nah, itu juga karena ada kode marketing sama spiritnya kita pas. Kita mau ngasih tahu bahwa jangan melakukan sesuatu kalau kita nggak tahu fundamental things-nya. Gitu kan, sesimpel kalau investasi sama saham atau akhirnya beli kripto gitu ya, ataupun akhirnya memilih obligasi ataupun SBN, you name it, minimum tahu dulu lah produk ini seperti apa, cara dia menghasilkan uang gitu kan. Balik lagi pertanyaannya, keresahan kita sekarang kan bukannya saham itu bentuk investasi kan bisa untung bisa rugi. Betul. Kita kadang-kadang sulit menerima kerugian, padahal investasi itu adalah resiko yang harus diterima bersamaan. Gimana cara ngebangun mental? Investasi itu berani rugi, jadi jangan mencak-mencak gitu loh kalau market lagi turun gitu. Maksudnya marah. Ya, kembali sih sebenarnya kenapa di dunia ini tuh punya banyak instrumen investasi ya. Kayak logika kita sederhana aja, kenapa sih ada deposito, kenapa ada reksadana, kenapa ada obligasi, kenapa ada saham, kenapa ada kripto. Karena sebenarnya setiap orang itu punya profil risiko yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa paksain semua orang harus beli saham, semua orang harus beli deposito kan nggak bisa. Karena ada yang risk profile-nya kecil, risk averter gitu ya, yang konservatif, ada yang moderate, ada yang agresif gitu. Nah kembali lagi di dunia ini nggak ada istilahnya itu nggak ada instrumen investasi yang bisa ngasilin high return tapi low risk. Jadi ini rumusnya tuh udah pasti high risk, high return, low risk, low return, medium risk, medium return gitu. Jadi kalau ada yang masih kemakan iming-iming ini returnnya besar, risikonya kecil, itu pasti investasi bodong. Gitu. Nah, tuh. Nah, jadi buat teman-teman kembali lagi disesuaikan ya, tergantung profil risiko kita apa, belilah instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko masing-masing gitu. Karena yang paling sederhana lah mungkin orang tua kita ngajarin dulu beli emas misalnya atau beli rumah gitu kan, pasti naik. Tapi secara data kan nggak semua rumah naik kan? Iya benar. Emas juga nggak setiap waktu naik, ada kalanya turun gitu. Jadi memang tiap instrumen itu punya plus minusnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau investasi, pastiin kita paham nih apa keunggulannya, analisisnya kayak gimana, momennya yang tepatnya kayak gimana. Kemudian tetap harus manajemen risiko gitu. Kayak kita beli rumah berharap harganya naik
berkali-kali lipat, tiba-tiba misalkan amit-amit misalnya ada bencana di daerah tersebut, jalannya putus, akses putus, kan nggak ada yang mau beli kan, itu risiko kan sebenarnya yang harus kita perlu pertimbangkan kan. Jadi nggak usah all in juga kan. Makanya orang bilang kan menaruh investasi itu pilih wadahnya, jangan semua di satu. Didiversifikasi. Yes. Kalau saya sesuai sama profiling, memang medium risk ya. Jadi anaknya selalu calculate apa yang bisa diterima. Jadi kemampuan menerima kerugian. Betul. Kalau saya switch tuh perspektifnya, bukan kemampuan menerima untung, tapi kemampuan saya menerima kerugian. Makanya kayak trading saya nggak main. Betul. Saya hanya fokus kepada yang stabil, karena memang kestabilan di era-era sekarang yang dibutuhkan. Ada kata-kata lagi nih, Mas Firman. Jangan pakai uang panas untuk investasi. Apa itu uang panas dan uang dingin? Boleh nggak dijabarkan? Oke, jadi uang panas itu istilahnya itu buat dana yang akan kita pakai dalam jangka pendek gitu ya. Misalkan contoh uang untuk bayar SPP nih, SPP kuliah dipakai buat trading, misalnya kan udah bahaya kan. Atau ya buat kebutuhan sehari-hari. Atau sampai ke dana darurat, itu sebenarnya masih include-nya dana panas gitu. Nah, dana dingin itu sebaliknya, dana yang memang kalau ini hilang pun kita nggak stres gitu. Atau nggak menurunkan gaya hidup kita gitu. Iya. Nah itu sih. Nah yang namanya investasi kan tadi ada risiko kan, ada kemungkinan gagal. Bayangin kita mempertaruhkan uang, apalagi ada nih yang malah investasi pakai dana pinjol kan, itu bukan super panas lagi, itu kayak mendidih. Iya, itu tuh menyiram air ke dalam muka Anda. Ibarat pokoknya udah pasti, bunganya udah pasti, sementara mempertaruhkan kepada instrumen yang belum pasti kan. Investasi kan belum pasti, bisa untung bisa rugi kan. Itu kan istilah kata tol banget. Iya, buat teman-teman yang tadi konsepnya investasi pasti pakainya dana dingin gitu. Dana yang memang sudah kita sisihkan lah gitu. Mungkin nanti kita bisa bahas juga ya terkait piramida keuangan. Yes. Kalau anget-anget nggak bisa dana anget. Maksudnya kalau nggak dipaksain investasi itu kan jadi satu beban. Betul. Sementara kan kita juga dituntut untuk membiasakan investasi sejak dini bahkan. Betul. Dari kecil biasa nggak sih kita dulu zaman SD ada buku tabungan. Betul, gitu kan ya. Belum sampai deposito, cuma nabung untuk beli sesuatu. Harusnya kan kebiasaan itu sudah dilatih dan kebawa sampai detik ini. Tapi kita kebiasaan instan nih. Ya. Jadi belanja saham, besok untung. Maunya gitu. Jadi apa yang harus kita bangun sebagai orang yang berinvestasi di saham gitu, mental yang minimum lo punya ini dulu, baru lo ngomongin kelanjutannya deh gitu. Apa tuh Mas Firman? Jadi yang paling penting tadi kembali ya, konsepnya kalau kita mau investasi entah itu di saham, entah itu di apapun instrumennya ya, kita harus selesai dulu yang namanya pondasi keuangan. Jadi kita clearin dulu yang namanya money management, teman-teman. Jadi bukan laundry. bukan money laundry. Bukan itu. Jadi kayak kita investasi itu kan kayak kita naik tangga. Investasi itu ada di tangga kelima misalkan. Kan kita nggak bisa langsung lompat ke tangga kelima kan. Harus lewatin step by step kan. Langkah pertama adalah ya kita kelarin dulu yang namanya pondasi keuangan ya kalau di piramida keuangan itu ya. Jadi teman-teman cash flow-nya harus positif. Dalam artian nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Istilahnya gimana kita mau investasi kalau tiap bulan aja kita masih minus gitu kan. Nah, jadi cash flow-nya harus positif. Nah, kiat-kiatnya gimana? Yang paling sederhana pakai budgeting ya. Jadi teman-teman punya income berapa bulan ini dibudgetin nih, misalkan untuk kebutuhan sehari-hari berapa gitu ya. Ini kayak formasi bola lah ya, karena kebetulan habis UCL kan semalam ya. Inter menang ya. Nah, jadi ya kayak formasi bola kan istilahnya kalau buat yang UMR ya, cuman kalau yang gaji udah sultan nggak cocok juga pakai metode misalnya 5-3-2 atau 4-3-3 gitu kan. 40% buat kebutuhan, 30% buat kewajiban, 30% buat keinginan gitu ya. Itu kewajiban itu hutang misalnya ada pakai KPR gitu ya. Jarang nih ada nih kayak gini-gini nih. Kebutuhan itu untuk ya sehari-hari ya, transportasi, makan dan sebagainya, listrik. Nah, kemudian keinginan itu ya ini buat goals-nya tadi, misalnya buat dana darurat, tabungan atau buat investasi dan sebagainya. Kalau ini udah selesai, teman-teman baru mikirin yang kedua. Jadi belum investasi ya. Masih di pondasi itu ada yang namanya dana darurat. Karena kan kita nggak pernah tahu ya besok PHK kayak sekarang gitu ya, atau besok ada kejadian-kejadian di luar kontrol kita. Nah, kita perlu persiapan itu yang namanya dana darurat. Ini juga range-nya macam-macam tergantung daripada tanggungan kita. Kalau tanggungan kita agak banyak mungkin 6-12 kali pengeluaran itu batasan ya yang bisa teman-teman sisihin untuk dana darurat. Jadi misalnya pengeluaran sebulannya itu 5 juta, artinya kalau 6 kali 30 juta, teman-teman harus punya dulu di dana darurat gitu ya. Nah, dana darurat ini mungkin timbul pertanyaan taruhnya di mana? Boleh di tabungan atau
di deposito masih beberapa teori boleh ya. Selama tadi masih liquid ya bisa kita tarik untuk kebutuhan yang mendadak gitu. Nah, pondasinya selesai, baru yang kedua nih, proteksi. Nah, asuransi. Jadi ya kita mentransfer lah, sederhananya mentransfer risiko kita ke manajemen asuransi gitu ya, kesehatan ya. Minimal ya BPJS lah ya, kalau zaman sekarang atau teman-teman yang lagi di dunia kerja gitu kan, minimal asuransi. Nah, kalau dua hal ini di bagian pondasi dan keamanannya udah selesai gitu, baru kita bicara terkait kenyamanan. Ya, nah disitulah kita baru ngomongin yang namanya financial goals, target keuangan. Wah, Mbak, saya pengen misalnya 5 tahun lagi umroh misalnya, saya pengen 5 tahun lagi beli rumah, DP rumah, saya pengen 5 tahun lagi misalkan dana pendidikan anak. Nah, itu baru kita bicara investasinya. Gimana uang yang tadi kita udah sisihin ini bisa punya kendaraan untuk jalan lebih cepat menuju tujuan keuangan kita gitu. Jadi investasi ini sebagai kendaraan ya, jadi bukan cara instan. Sekali lagi bukan cara instan untuk teman-teman bisa kaya raya gitu. Jadi ini cara, ya hitung-hitungannya sederhana. Misalnya teman-teman targetin 5 tahun lagi umroh dengan inflasi sekian gitu ya, misalnya 50 juta per orang gitu ya. Nah, teman-teman nyicil misalnya per bulan 1 juta misalkan. Artinya kalau cuma 1 juta sebulan kan, kalau targetnya 5 tahun misalnya, itu kan butuh 50 bulan ya. 50 bulan misalnya, kejar kurang gitu ya. Nah, kita butuh kendaraan nih untuk bisa ngejar itu. Supaya sesuai dengan target kita. Misalnya based on perhitungan, kita butuh return misalkan 6% misalnya. 6% berarti instrumen yang bisa kita pilih, misalkan sederhana obligasi, misalkan obligasi negara, dan jatuh tempo 5 tahun lagi. Misalkan. Kan klop kan, jadi kita punya analisis, kita punya hitung-hitungan yang jelas gitu. Jadi nggak yang FOMO, nggak yang hype, nggak yang ikut-ikutan gitu. Karena jujur di kuliah saham juga saya sering banget tuh dapetin DM-DM yang boleh dikatakan buat kita stres jawabnya juga gitu. Stres Mas? Gimana Mas bikin stres? Paling sederhana gini sih, terkait nanya saham gitu ya. Mas, ini saham A, ini jual atau enggak gitu. Kalau soalnya saya bingung Mas, kadang yang untung aja tuh dia stres Mbak. Dia beli saham 1.000, kemudian harganya 1.200 misalkan, udah untung 20% perak. Ya. Tapi dia bisa stres karena dia nggak punya analisis, dia nggak punya planning yang jelas gitu ya. Dia stresnya gini, 1.200 Mas, saya jual apa saya hold? Takutnya kalau saya jual besok naik lagi. Greedy. Kalau saya hold, takutnya besok dia turun. Nah, udah untung aja stres gitu kan. Yang sebaliknya yang udah rugi, Mas, ini harganya jadi 900 misalkan. Harganya turun Mas, saya jual apa? Hold. Kalau saya jual, takutnya nanti dia naik. Kalau saya hold, takutnya makin lebih dalam. Manusia kan? Gini loh gambaran kita semua. Itu gambaran, ciri orang udah pasti FOMO belinya. Karena nggak punya analisa gitu. Investasi itu ada jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Betul. Jadi kalau yang beli harian, ya kayak warung dong sahamnya dong. Makanya suka marah-marah kan, kayak kalau market lagi merah misalnya gitu. Terus ngamuk-ngamuk, bad mood, dan segala macam. Ngaruh ke kesehatan mental. Betul. Investasi ini kan juga bikin orang jadi kadang-kadang gila ya Mas ya, gitu. Karena dia pakai uang panas Mas. Tapi it's okay nggak dari versi Mas Firman ya? It's okay nggak pakai uang anget, jangan panas, uang anget untuk saham? Tadi kalau saya sih patokannya selama pondasi keuangannya udah aman dan dia memang sudah punya ngerti ya analisanya ya. Dan memperhitungkan risiko, kembali lagi, ibarat kalau uang angetnya ini gagal gitu ya, dia punya worst case-nya gitu, punya planningnya gitu. Tapi saya sendiri sih nggak menyarankan ya, karena tadi ya sebenarnya faktor yang buat kita menentukan, salah menentukan keputusan, itu biasanya itu kan faktor paling gede dari psikologi ya. Yes. Ketika teman-teman, saya tanya deh Mbaknya, ada orang nih misalnya, anak orang kaya punya uang di cash-nya dari bapaknya 10 miliar, disuruh tradingin sama orang yang dia punya gaji sebulan 5 juta, tuh disuruh tradingin, kira-kira dengan disuruh trading, kira-kira yang lebih cuan yang mana? Atau sama-sama pakai uang 5 juta, yang satu 5 juta tuh kayak uang receh, yang satu 5 juta tuh uang sisa satu-satunya. Kira-kira secara logika aja, yang lebih untung yang mana kira-kira? Tergantung. Bisa tergantung. Tergantung jawabannya. Tapi secara psikologi harusnya yang tadi, yang pertama. Karena apa? Karena dia tradingnya udah nggak pakai beban. Ibarat udah ringan banget lah gitu ya. Yang satu masih stres gitu kan. Yang alhasilnya biasanya keputusannya ditentukan sama emosi. Makanya kan ada istilahnya tuh when emotion goes up, the intelligence goes down gitu ya. Jadi ketika
Bagus, tolong editor yang tadi digedein. Makanya di dalam Islam kan kita juga diajarin ya, ketika kita mau menentukan keputusan, dalam artian keputusan penting dalam hidup kita, ini investasi penting ya, itu kita dilarang ketika kita lagi euforia atau kita emosinya lagi meledak-ledak, lagi happy banget, itu nggak boleh seorang pemimpin nentuin keputusan, atau lagi sedih banget itu kita nggak boleh juga, karena itu bakal bias sama keputusannya. Nah, ketika kita pakai dana panas itu biasanya keputusan kita tuh banyak biasnya. Jadi very high risk sih. Walaupun mungkin banyak orang yang the power of kepepet mas gini-gini, tapi sekalinya kepepet babak belur kan modar. Iya, karena kan kita sering dengar cerita tuh banyak orang-orang yang karena hutang akhirnya karena kelilit hutang kepepet dan sebagainya berhasil. Tapi kita nggak diliatin banyak juga orang yang kepepet itu babak belur tuh juga banyak gitu. Tuh kan framing. Balik lagi. Orang nggak pernah mau ngasih tahu the worst case kalau memilih investasi. Pernah nggak ngelihat campaign? Jangan investasi kalau mau untung, nggak pernah. Iya, karena nggak laku di Indonesia. Nah, sementara kalau saya yang menjadi campaign, nih saya ngomongnya gitu mas. Jangan investasi kalau mau untung doang, gitu. Betul. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Tapi Gen Z nggak nyampe. Gen Z ini anak konsep yang sangat smart. Udah mulai punya purchase power. Dan suka ikut apa yang baru. Boleh nggak pesan dulu nih ke Gen Z yang sekarang apa-apa udah mulai ngomongin kripto. Gue aja nggak berani main itu. Coba deh jelasin mas, gimana tuh? Setup mindsetnya dulu. Ya sebenarnya mindset paling pertama tadi ya, investasi apapun produknya itu ada risikonya. Jadi teman-teman yang pertama yang harus diukur itu risikonya. Ibarat kalaupun mau trading di saham gitu atau investasi di saham, ya teman-teman harus hitung dulu. Misalkan contoh risk profile-nya berapa persen nih. Misalkan saya tuh cuma siap rugi kalau kehilangan uang cuma 5%. Saya punya uang 100 juta, artinya kalau misalnya itu ya batasan ruginya maksimal 5 juta kan. Jadi ya batasan stop loss-nya di situ atau batasan lu harus stop nih di situ. Karena kalau lebih dari situ biasanya tadi kembali lagi biasanya ke psikologi gitu. Dying. Iya, apalagi instrumen keuangan di Indonesia kan banyak banget ya. Tadi literasinya ketinggalan, inklusinya naik terus, produknya banyak banget. Kayak di saham aja kan sekarang tuh ada banyak lagi cabang-cabangnya. Ada ETF ya, ETF, kemudian derivatifnya kayak ada warrant structure, ada warrant, ada perusahaan IPO makin sering IPO. Kita ngomongin IPO, bisa nggak sekarang bahas ya? Terus langsung siap. Ya, apalagi mungkin Gen Z yang masih kuliah gitu ya, atau baru pertama kali ngerasain income gitu kan. Nah ini biasanya saya juga ngelewatin, makanya saya bisa ngomong gitu. Pernah di dalam fase itu. Di dalam fase itu, dan itu jadi pembelajaran sih. Semoga nggak terulang ke teman-teman gitu ya. Dengerin. Nah, yang pertama adalah dulu latar belakang kenapa bangun kuliah saham, karena dulu akses informasi saham itu masih sedikit gitu ya. Kemudian saya dulu S1 kebetulan teknik sipil dan lingkungan. Jadi agak sedikit kurang nih data-data insight tentang saham kan. Sementara dulu masih aktif di kampus juga. Jadi akhirnya mutusin buat cari insight dari luar. Nah, waktu itu persis banyak gimmick di sosial media yang cuan gitu kan. Beli sekarang naik puluhan persen gitu kan. Nah, akhirnya tertarik tuh, saya ada sama teman juga. Kita coba subscribe yuk. Gitu kan. Keluar duit dulu dong. Iya, bayangin mahasiswa, uang pas-pasan. Tuh. Ya, dari beasiswa waktu itu, terus dipakai buat subscribe tuh. Dengan panas kan tuh? Lumayan panas itu. Karena bulan besoknya jadinya makannya berkurang. Nggak makan, jangan investasi sama duit makan. Nah itu gitu. Gak boleh dicontoh ya. Jangan, ya. Ini adalah pengalaman pahit yes, ya. Betul, pelajaran tapi. Akhirnya subscribe, kemudian di sana ternyata ya tadi karena awalnya mindsetnya mikir yang indah-indah aja, itu kan? Yang untung doang, ternyata nggak sejalan, nggak sesuai. Ternyata grupnya isinya adalah pom-pom di dunia saham. Potek hatiku gitu. Jadi saham-saham yang direkomendasiin adalah saham-saham yang si pom-pomers ini udah beli, saham-saham notabene saham gorengan ya, kemudian ya membernya disuruh beli. Banyak yang rungkat karena ya tadi ketika harganya belum sempat naik, harganya udah ambruk lagi kayak gitu. Nah, kita ada segelintir orang ya sekitar 5-10 tuh, akhirnya kita coba speak up di grupnya, ini udah nggak bener, bla bla gitu kan. Kita tanya juga, si pom-pomersnya ngilang gitu, adminnya doang yang balas. Nah, akhirnya kita di-ban karena kita coba speak up soal itu. Akhirnya ya mau nggak mau ya berdamai aja dengan kondisi kayak gitu kan. Akhirnya saya dan teman-teman
buat grup sendiri ya, diskusi dan sebagainya. Saya bangun kuliah saham tuh awalnya dari situ juga gitu. 2018-2019 mulai ada sosial media 2020 waktu itu. Ya, jadi kisah pahit itu kisah pahit ya, karena tadi saya nggak pengen juga, karena mungkin teman-teman yang di ekonomi manajemen kan dapat akses ya sekolah pasar modal, tapi mungkin yang di luar. Tapi saya juga nggak ngerti waktu itu. Nah, itu juga. Kayak ini benda apa gitu. Nah, apalagi yang di luar itu kan. Ya, bener. Kayak benda apa ini, saya tidak paham gitu. Nah, akhirnya dari situ coba sharing aja, karena kebetulan teman-teman di kampus juga banyak yang minta ajarin waktu itu. Ajarin gitu ya. Kebetulan mau cuan. Di anak kampus mau cuan. Fakultas saya tuh di Fateta, kita setiap hujan tuh belajar bareng gini, Mbak. Oh, berarti yang dibawa-bawa emperan-emperan itu kalian waktu itu ya? Betul. Tapi di kos-kosan biasanya. Oh, di kos-kosan. Oke. Belajar ghost to kos-kosan gitu. Wow. Nah, singkat cerita, kita selesai ujian, teman-teman tuh minta sharing tentang saham tadi. Nah, saya bisa sharing karena waktu terbatas juga, ya cuman beberapa gitu kan. Akhirnya saya coba share buku waktu itu, share ebook, share PPT. Ternyata pas di kampus saya temuin, saya coba diskusi, ternyata nggak ada yang dibaca. Nah, akhirnya saya ngelihat di mana sih mereka paling banyak ngabisin waktu. Nah, waktu itu lagi rame-rame sosmed. Saya lihat, oh ternyata di sosmed nih. Akhirnya ya udah saya buat, karena tetap aja kita udah sharing gitu, tetap aja ditanya yang hal-hal basic, man gimana cara buka rekening saham. Padahal udah jelasin panjang lebar gitu. Ya memang netizen gitu. Akhirnya udah ada di situ nanya lagi. Ketika buat konten itu, kuliah saham, kita bangun kuliah saham, ketika ada yang nanya, nih linknya. Nah jadi nggak bisa lagi kan? Nggak bisa ini lagi. Gitu. Iya. Dari situ awal mula kuliah saham ya tadi. Mulai dari ngelawan hype FOMO di dunia pasar, belajar dari pengalaman yang pahit juga. Terus juga ya ini jadi salah satu sharing kita juga sih ke orang-orang gitu. Buat tadi ya, ningkatin literasi dan keuangannya gitu. Tadi ada kata-kata IPO. Beli saham fore nggak? Aku sih nggak sih, Mbak. Berarti kamu tuh bukan orang yang percaya bahwa perusahaan-perusahaan yang udah menuju kepada pasar saham ini butuh kita tolong. Aku percaya gitu. Aku percaya, tapi cuman di satu sisi aku ngelihat saham-saham IPO di Indonesia, logika sederhana aja. Coba tanya dari sekian banyak orang yang pesan saham fore itu, pasti yang dapat untung gede itu pasti kan yang punya relasi, atau yang kedua adalah yang memang modalnya gede banget. Modal kayak kita misalnya kita pesan 100 juta. Penjatahan mungkin nggak nyampe 1%, naik 20-30% juga nggak berasa gitu kan. Iya benar. Karena di belakang layar, ini mohon maaf ya, yang aku tahu adalah banyak perusahaan-perusahaan yang IPO di Indonesia, itu tuh pakai nomine dia. Jadi sebenarnya sudah ada insider atau standby buyer-nya yang beli. Jadi memang barangnya, khususnya untuk saham-saham yang ini open PO maksudnya? Iya. Kayak open PO saham kan? Tapi ini disclaimer ya, nggak semua mungkin ya. Aku bisa sharing itu mungkin nggak semua gitu. Oke. Di satu sisi, untuk saham-saham yang teman-teman bisa cross-check ya, kayak yang hari pertama, kedua, ketiga IPO-nya turun, itu biasanya saham-saham yang dari awal memang udah didistribusiin ke retail. Jadi kan kita nggak bisa paham mekanisme di belakangnya kan, selain megang data prospektus gitu. Kita megang prospektus, perusahaannya bagus banget nih, pas pesan nggak dikasih juga. Udah capek-capek nganalisa, terus pas pesan nggak dikasih juga. Atau teman-teman beli ikut-ikut IPO karena katanya naik terus, tahu-tahu pas hari pertama, kedua, ketiga langsung didistribusiin, harganya langsung turun. Itu gitu. aku sih, aku sempat FOMO itu. Nah makanya aku nggak terlalu tertarik IPO karena itu juga. Dan aku kebetulan S2 buat tesisku itu juga ngebahas saham-saham IPO di Indonesia. Jadi 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah, dan aku ngelihat hasilnya ternyata nggak ada yang relate gitu ya secara kinerjanya juga, karena memang tadi ya di awal IPO itu mungkin masih banyak bias sana sini. Jadi ya tadi kayak kata Mbaknya, cari yang stabil aja. Kalau aku sendiri ya udah, karena memang secara pattern, secara fundamental tuh udah terkonkret ya, jelas ya, saham-saham blue chip, saham-saham big caps, yang ngapain kita ngalihin ke sana. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau coba, tapi saya sarankan dana kecil ya. Yang mungkin ya ada yang lebih cocok nih sama IPO, sok-sok aja gitu. Yang pasti adalah tadi high risk-nya. Nah, IPO kan kita belum bisa ngelihat ini ya, track record harganya di pasar kan. Ya mungkin teman-teman cuma megang data prospektusnya atau kinerja keuangan sebelum IPO aja. Tapi setelah IPO kan kita butuh adjust lagi kan ketika dia di market gitu. Jadi very high risk. Kalau aku sendiri, aku nggak terlalu suka saham-saham IPO, jadi lebih berfokus investasi di saham-saham yang memang sudah lama listing. Nah, gitu. Blue chip aja udah gitu, stable. Tapi pesan-pesannya kemudian ada fenomena lagi,
katanya saham itu cuman buat kaum middle upper class, sementara di belahan Indonesia lain uang panas semua, uang dingin tuh hanya beredar di urban city. Jadi kalau ngomongin saham, nggak semua orang terpapar dan paham terkait ini tadi manajemen resiko, pemilihan instrumen, sampai dengan bagaimana financial stability gitu. Oke, nah ini sebenarnya menurutku PR pemerintah dan kita bersama ya. Karena janganlah ke pemerintah, udah kita aja lah. Karena kalau kita lihat data, kita balik deh, coba data pinjol banyaknya di mana? Iya, benar. Di desa-desa. Desa-desa. Kan? Padahal sebenarnya yang real investasi, yang produk keuangan yang benar itu kan investasi kan di saham kan. Tapi kenapa yang laku pinjol? Karena mereka itu gencar banget promosinya, mereka itu punya effort ya, kemudian didukung mungkin sama ormas-ormas. Jadi ya ini yang mungkin perlu kita switching gitu ya. Ya harusnya pemerintah gencarin lagi nih promosi tentang pasar saham, promosi gimana caranya perusahaan-perusahaan di Indonesia juga bisa dapat akses permodalan ke bursa efek gitu ya. Kemudian gimana caranya investor di pasar modal kita juga literasinya naik, jadi nggak belinya cuma FOMO atau ikut-ikutan gitu. Ya tadi kemudian perusahaan-perusahaan di Indonesia gimana caranya bisa naik kelas ya, misalkan bisa masuk indeks-indeks dunia, MSCI, FTSE dan sebagainya. Jadi goals-nya itu ke sana gitu. Tinggi ya. Bukan pencapaian visioner kita ini. Bukan sebaliknya, malah bilang saham itu judi kan, jadi aduh. Ya, sementara makanya, pinjol dan judolnya masih berkeliaran. Makanya keluar kata main tadi. Harusnya dia, kita udah bangun literasi ini, tapi narasi itu merusak semua. Ya nggak apa-apa. Pak Presiden kita bantu. Jadi maksudnya, kalau misalnya kita ngomongin oke lah, part saham ini orang yang memang punya preferensi tertentu dan sadar akan investasi, bagaimana caranya kita nge-adjust ke level-level suburban? Sementara kita tahu kemampuan ekonomi sampai dengan purchase power terhadap instrumen investasi juga sebenarnya duit mereka banyak, Mbak. Tapi mereka tidak terpapar. Alat ini ada. Ya. Bahasanya ketinggian kadang-kadang. Ini juga PR buat kita penggiat literasi ya, bahwa orang-orang yang punya banyak uang di rural area bahkan masih nyimpan uangnya nggak di deposito, bahkan di bawah kasurnya. Bener. It's real, nggak percaya tanya sama teman-teman di rural sama suburban deh. Itu how? Ya kembali sih sebenarnya tadi tugas kita bersama untuk bisa membagikan literasi keuangan ini di sekian banyak daerah di Indonesia. Cuman dengan bantuan teknologi sebenarnya ini jadi sangat terbantu sih sebenarnya. Mereka aja bisa belanja online. Artinya itu kan sebuah peningkatan ya. Ini desa-desa. Betul. Karena beli saham itu kan sama kayak kita beli online kan, belanja online kan. Tinggal tadi masukin kan sahamnya, ya kan kayak jajan aja kan, tinggal masukin kode sahamnya, tinggal order, bayar, selesai gitu. Dan kadang kita tadi terlalu menganggap rendah ya, quote-unquote orang-orang di desa. Padahal mereka mungkin jauh lebih sejahtera hidupnya, jauh lebih tadi ya dapat akses informasi juga mungkin banyak yang jauh lebih dari kita gitu, karena mungkin di rumahnya ya kerjanya nggak kayak kita 9 to 5 gitu ya. Mereka jauh lebih kerjanya healing stressnya lebih banyak gitu kan. Jadi ya tadi sebenarnya tinggal ya kita mau nggak untuk nge-share ini materi keuangan ini atau literasi ini ke orang-orang di sana juga. Ditambah satu sisi tadi ya, kita juga mengajarkan tadi manajemen risiko terlebih dahulu, karena mereka pun sebenarnya sudah mulai investasi ya, orang-orang desa itu ya, mereka investasi ke kebun, ke sawah dan sebagainya. Ini kan sebenarnya tambahan boleh milih juga. Ya tadi dengan kita membagikan literasi kan mereka tahu ada akses investasi lainnya gitu ya. Salah satu mungkin ke saham atau ke reksadana, obligasi. Mereka tahu, dan ketika literasi itu masuk ya mereka bisa menimbang risiko seperti apa, alokasi budgetnya seperti apa gitu. Dan kembali lagi sih mereka akan bisa dan punya jam terbang ya, harus mulai dulu. Itu butuh bantuan tadi ya, akses dari government-nya juga untuk bisa menjamah ke arah sana gitu. Nah, jadi juga bukan tugas penggiat literasi kayak kita doang ya. Pemerintah juga harus menyebarkan narasi-narasi positif terkait instrumen ini gitu. Balik lagi, kesusahan kita selalu kita berhasil membangun narasi yang baik, nanti ada satu ting gitu. Government gitu ya, ngomongin balik lagi narasinya gitu. Ya kalau uangnya sedikit nggak usah main ini, kata gitu. Nah, itu dia. Ini juga sih mungkin big way-nya juga mungkin dari sisi, jadi kita sedih kan. Dari sisi government-nya juga harus paham apa sebenarnya impact saham sama negara kita gitu. Karena kan kemarin itu narasi yang dibawa adalah ya orang-orang
orang-orang desa itu nggak punya saham, atau orang Indonesia yang menengah ke bawah atau yang hidupnya pas-pasan gitu ya, itu nggak punya saham, jadi saham turun itu nggak masalah. Bahkan ini masalah sebenarnya kalau kita urut itu kan, ketika indeks harga saham gabungan kita turun itu kan sebenarnya cerminan perekonomian kita kan. Bahasa sederhana tadi dari pasar reguler, gimana ceritanya ekonomi kita mau maju 8% kalau akses permodalannya aja semakin terbatas. Kalau misalnya contoh bursa efek udah nggak menarik lagi nih, orang nggak mau lagi IPO, ya perusahaan nih, ada perusahaan bagus banget ya, kita tutup kemungkinan yang perusahaan yang jelek yang IPO ya. Perusahaan bagus banget, contoh misalnya kayak perusahaan apa ya, kayak Java dan sebagainya mungkin ya. Ini bukan disclaimer juga. Dia mau IPO misalnya, bagus banget, tapi karena tadi orang udah nggak trust sama bursa, nggak ada yang mau injek modal kan, nggak ada yang mau beli saham perdananya. Alhasil apa? Alhasil harusnya lapangan kerja terbuka ratusan ribu misalnya, alhasil nggak jadi kebuka. Ini kan impact juga kan sama rakyat desa kan gitu. Iya. Makanya pertumbuhan ekonomi kita 4,81%. Itu dia. Menuju 8%, berarti masih ada berapa tuh gapnya? Ya, hampir 2 kalinya ya. Nah, gitu. Ini adalah sebenarnya keruwetan Indonesia yang kita coba untuk benerin narasinya. Balik lagi ya. Betul. Ada titipan pertanyaan dari mas-mas di belakang layar di luaran sana. Kalau misalnya uangnya pas-pasan, berapa lot minimum beli untuk blue chip setiap bulan kah, weekly kah, apa daily kah? Gimana cara ngaturnya? Oke, kalau berapa lotnya tergantung ya, karena bias juga, karena harganya beda-beda. Yang pasti adalah tadi, saya disclaimer, arus kasnya udah aman, ya. Kemudian juga dana daruratnya udah aman. Kemudian ya tadi kalau mau cicil, ya disesuaikan dengan modal sebenarnya. Pay later nggak boleh? Oh, itu nggak boleh banget. Jadinya dana panas lagi. Jangan. Oke. Gitu. Jadi disesuaikan sama dana tadi ya. Kalau misalnya gajinya masih UMR gitu ya, misalnya pakai 432 gitu ya, 40, 30, dan 20% ini ya bisa didiversifikasi. Bisa misalnya, contoh yang moderate, misalkan setengahnya di saham blue chip, setengahnya misalkan nabung reksadana gitu ya. Atau ke obligasi, itu jauh lebih aman gitu. Atau kalau yang agak agresif, mungkin ya tinggal persentasenya aja. Misalnya dari 20% income-nya ya, misalnya bisa di saham blue chip-nya 50%, saham menengahnya 30, 20 saham gorengan, it's okay. Selama teman-teman punya manajemen risiko yang benar juga. Gitu. Oke. Kayaknya kita harus ada sisi selanjutnya, karena ngomongin investasi itu nggak kelar. Iya, masih banyak kan yang belum kebahas. Banyak banget keresahan-keresahan orang-orang kayak gua ini yang cukup punya paparan informasi dan juga punya sourcing lah untuk bisa mengalirkan energi ke arah investasi, tapi punya cukup kekurangan expert-expert yang bisa memberikan energi positifnya untuk terus keep investment, karena ini berpengaruh kepada semangatnya Indonesia untuk menuju 2035, 2045. Bener sih emas. Emas beneran. Nah, ada kata-kata emas investasi. Iya. Jadi kita beli Antam, boleh? Boleh. Oke, aman. Aman, Mas. Tapi ya tadi cuma dia positif loh di antara saham-saham yang lain. Tapi udah naik 60% lebih, Mbak. Iya, makanya. Kalau aku belinya udah dari kapan tahu. Iya, aku belinya waktu yang dia gitu. Jadi, tapi balik lagi investasi jangka panjang. Nah itu, mungkin next time kalau kita mau bahas, kita bisa bahas ya analisa fundamental kayak gimana, teknikal kayak gimana, atau foreign flow kayak gimana. Jadi teman-teman juga punya gambaran gitu ya, gimana cara analisisnya. Sebenarnya kayak Antam aja tuh, kalau teman-teman cross check itu sebelum harganya naik 60% itu sebenarnya dari harga bawah tuh investor asing udah cicil terus sampai hari ini, investor asing masuk terus. Masih gitu. Masuk. Jadi sebenarnya kelihatan di technical pun kelihatan, fundamental juga kelihatan. Jadi tiga-tiganya udah bilang, fundamental bilang masih under value, technicalnya rebound, breakout, foreign flow-nya ada. Buy it now. Gitu ya. Tapi kita balik lagi. Disclaimer ya. 1-5 tadi udah kejawab ya, checklist dulu. Tapi kalau rugi tanggung sendiri. Anyway. Jadi biasa kita ada satu pertanyaan pamungkas sebelum kita menutup Kamar Komar hari ini. Kalau misalnya Mas Firman dikasih satu kekuatan yang ekstra menjadi superhero, Mas Firman mau jadi apa dan kenapa memilih itu? Oke. Aku jadi apa ya? Jadi diri sendiri boleh. Jadi Doraemon kali. Bukan superhero ya. Aku cuma pengen ngulang waktu aja sih. Kalau bisa ngulang waktu. Berarti kamu tidak bahagia dengan dirimu sekarang? Oh, bahagia, maksudnya kalau bisa ngulang waktu 5 atau 10 tahun lagi, kayaknya aku udah beli Bitcoin atau udah beli saham big caps gitu kan, ku tabung baru panen gitu. Kalau bisa gitu ya. Oh berarti
sebenarnya kita nggak bisa melihat masa lalu kan? Iya itu. Iya, makanya harus ada Mr. Strange kali ya, itu iya, bisa itu kan waktu kan. Nah, reverse gitu. the time gitu kan, nggak langsung mungkin. beli dulu Bitcoin berapa, langsung balik lagi, baru kita jual sekarang gitu kan. Kayak banget dunia ini kalau kayak gitu, yang bisa kita lakukan ya. Oke, berarti jawabannya adalah Doraemon. Doraemon atau Mr. Strange. Nggak mau diganti? Kita ada waktu untuk tidak diganti. Aman ya? Aman. Berarti kalau gitu thank you so much Mas Firman. Kita akan ada sesi selanjutnya sepertinya karena kurang. Kita harus meliterasi generasi-generasi muda Indonesia plus generasi-generasi yang duitnya banyak itu untuk ayolah jangan yang santai-santai main saham juga. Siap. Gitu ya. Kita terakhir ada pesan nggak untuk generasi Zillennials terkait instrumen investasi apapun? Silakan Mas Firman. Mungkin satu kata sih yang aku bisa sharing ya ke semua penonton podcast ini adalah tidak ada holy grail di market ini. Holy grail itu nggak ada metode atau instrumen apapun yang bisa ngasilin cuan terus-terusan. Ya, kayak dan kita tuh nggak boleh ekstremis ke salah satu produk ya. Karena kan ada yang bilang ketika misalnya bocah-bocah kripto misalnya, kripto aja nih gitu kan, saham itu jelek gitu, yang lain jelek. Ada yang pas kriptonya turun atau pas sahamnya lagi naik, saham aja nih yang ini jelek gitu. Ya, kembali lagi biasa itu terjadi karena tadi minim literasi atau tadi ya hanya sekedar gimmick atau mencari exposure gitu ya. Jadi poinnya tadi nggak ada holy grail di market. Mau di saham pun, mau di kripto, mau di deposito, semua orang bisa kaya gitu. Punya caranya masing-masing, punya metodenya masing-masing. Yang paling menentukan itu adalah psikologinya teman-teman ya, psikologinya, money managementnya, baru terakhir tuh metodenya. Jadi metode itu kalau di bukunya Van Ketep tuh cuma nentuin 10% doang kesuksesan seorang trader gitu. Atau investasi lah. Karena logika sederhana aja Mbak ya. Misalnya kita sama-sama invest nih 10 kali. Yang satu pakai manajemen risiko, yang satu enggak. Yang satu misalkan 9 kali untung, dia nggak pakai manajemen risiko. Karena dia udah yakin nih 9 kali, masa 10 kali enggak. Akhirnya ke 10 all in, pakai pinjol, pay later, jual rumah, semua jual. Karena yakin nih. Ternyata yang ke 10 loss. 9 untungnya babak dulu habis semua kan. Nah itulah pentingnya manajemen risiko tadi. Dan biasanya yang ke-10 terjadi juga karena faktor bias di psikologi ya. Psikologi mindsetnya belum benar, emosi. Money manajemennya nggak ada. Padahal istilah kata yang satu lagi misalnya 10 kali beli saham atau 10 kali trading, cuman 5 kali untung, ya 5 kalinya loss tapi bisa gede profit. Karena misalkan yang 5 kali untung nih risk to reward-nya 2 kali, yang loss-nya cuma 1. Jadi misalnya 10 kali trading misalnya atau 10 kali jual beli saham ya. 5 kali untung. 5 kali untungnya masing-masing 2 juta, 5 kali ruginya masing-masing 1 juta. Jadi kan minus 5 juta, untung 10 juta. Masih untung. Winning rate-nya cuma 50%. Yang satu winning rate-nya 90% tapi habis kan. Iya benar. Gitu. Berarti kuncinya di money management dan keputusan di psikologi tradingnya gitu sih. Jatuhnya dari semua summary eksekutif kita ini adalah jangan greedy. Yes. Cari instrumen yang paling pas sama provide risk ya. Kalau kamu sandwich generation, betternya yang mana gitu. Kalau kamu single yang mana, kalau kamu triple yang mana, kalau kamu jumbo yang mana gitu. Jadi pastikan bahwa mental berani rugi juga harus diterapkan. Gitu. Jadi nggak selalu untung. Gitu ya Mas Firman. Thank you so much Mas Firman atas insight dan luar biasa experience yang udah dibagi sama kawan Komar. Kita akan ketemu lagi di next episode. Bye-bye.